Benar Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan hidup kami bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang kekal dan kasih setiamu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada di dalam anugerah-Mu. Kami mau menyanjung meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah di Yom Rishon ini ya Tuhan. Biarlah kami diubahkan terus Tuhan dari hari ke hari. Hingga kami menjadi manusia baru ya Tuhan. Segambar dengan Engkau, segambar dengan Mesias Yeshua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Pada saat kami belajar firman-Mu. Pada saat kami mendalami, menggali kebenaran firman-Mu. Sehingga kami Tuhan menerima berkat dari surga. Dan kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami boleh terus berjalan di jalan-jalan orang sadik, jalan-jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yeshua HaMashiach, Mesias. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dari pekan ke pekan, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang di luar kemampuan kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa tangannya yang kuat terus ada dalam hidup kita. Amin. Baruch Hashem, puji Tuhan. Ya, di ibadah Yom Rishon ini, ya, kita akan kembali menggali dari bagian-bagian dari parasya, ya, dari firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan, firman Adonai itu selalu baru, ya. Sekalipun kita sudah sering mendengar, ya, tetapi di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita, di dalam nefes, di dalam neshama kita itu menjadi sesuatu yang baru, yang memberi kekuatan, yang memberikan pengharapan bagi hidup kita. Amin, saudara. Baik, mudah-mudahan ini bisa cepat sebab parasyat ini adalah parasyat Vayera, ya. Ini ada beberapa bagian ya yang cukup, sebetulnya kalau mau dibahas semua terlalu panjang. Saya tidak akan bahas semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tapi saya akan bikin ringkas saja. Dan ada bagian-bagian mungkin yang tidak kita bahas hari ini, kita akan bahas di lain hari. Sebelum kita mulai belajar, kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan ikrar persekutuan kita bersama-sama. 2, 3. Aku bersekutu. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Ya, sebelum kita membahas parasyat ini, saya akan bacakan birkat untuk belajar Torah. Baruch kata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidisanu bimitzvotav vetsifanu la'asok bedivrei Torah. Diberkatilah engkau Adonai, Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah Beshem Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Ya, saudara, parasyat lalu yaitu Lech Lecha menceritakan bagaimana Abraham meninggalkan segala sesuatu di dalam kehidupannya yang di belakang. Ya. Kemudian dia menerima panggilan Tuhan yang supranatural, yang ajaib. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari negerimu, keluar dari sanak familimu, keluar dari keluargamu. Ya, ini sesuatu yang sangat-sangat ekstrim perintah Tuhan ya. Sebab apa? Seperti Tuhan memisahkan kita dengan keluarga kita. Bahkan dengan orang tua. Bahkan dengan saudara-saudara kita. Sesuatu yang nampaknya agak di luar nalar ya, perintah Tuhan. Tetapi itulah ya, bahwa Tuhan kita memang unik ya. Panggilannya kepada tiap-tiap orang, kepada tiap-tiap orang kudus, kepada nabi-nabi itu memang berbeda. Ya, tiap-tiap orang yang dipanggil ya mempunyai satu misi khusus ya. Dan karakteristik khusus dalam panggilan itu, termasuk juga Abraham Avinu, Abraham Bapa kita. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat fundamental ya, ketika dia dipanggil pertama kali untuk keluar dari negerinya, dan dia meninggalkan segala sesuatunya dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Ya, sampai artinya begini, dia hanya mengandalkan iman, emunah, ya. Bitachon menaruh imannya, menaruh kepercayaannya kepada Hashem. Sehingga Hashem memelihara, sehingga Hashem menuntun kemana dia akan pergi. Dia tidak tahu, keluar saja. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Just do it. Nike, just do it. Lakukan. Ya, imannya itu mendorong dia untuk bertindak. Ya saudara, suara saya cukup terdengar ya? Ya, puji Tuhan. Terima kasih operator di belakang. Kadang-kadang saya suka serak ya, memang kelemahan saya, suara saya kalau lantun atau itu tiba-tiba suka serak, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong. Ya. Dan oleh karena ketaatannya maka Adonai menjadikan Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Ya. Bangsa di mana Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Saya nggak bisa bayangkan pasir di laut dan bintang di langit. Terima kasih Bro Joko. Itu banyak sekali. Itu bukan puluhan, ratusan, million. Ya. Jadi itu seperti kalimat hiperbol ya. Bahwa inilah janji Tuhan, Tuhan tidak main-main dengan apa yang dia katakan kepada Abraham Avinu. Sebab dia tahu. Ya. Sebab dia tahu, tentu dia tahu kualitas dari Abraham. Walaupun dia sudah lanjut umurnya, 75 tahun dia dipanggil, tapi dia tetap percaya. Nah, emunahnya Abraham, kepercayaan Abraham inilah yang diperhitungkan Adonai sebagai suatu kebenaran. Sehingga apa? Sehingga dia disebut juga dengan Bapa orang percaya. Bapa segala bangsa, Bapa orang beriman. Ya. Kemudian Adonai mengganti namanya menjadi dari Abram menjadi Avram menjadi Avraham. Ya. Apa yang berubah di sini, saudara? Yang berubah adalah penambahan huruf He, abjad He. Ya.
Abjad E jadi Abram, Abraham. Hei, huruf He yang begini, ya kalau di itu ada celah di sini, ya. Rabbi Safira katakan bahwa itu nefes, itu ruach Elohim, the spirit of Adonai. Ya, itu ditambahkan kepada nama Abram sehingga dia menjadi Abraham. Ya. Bapak dari segala orang beriman, orang percaya. Bapak segala bangsa, ya. Kejadian 17 ayat 5. Kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, tentunya perjanjian tanpa syarat, ya, karena ketika perjanjian itu diratifikasi, Abraham dalam posisi dia tertidur, ya. Kemudian Elohim yang berjalan di tengah-tengah binatang itu dan meratifikasi perjanjian itu. Dan sebagai tanda dari perjanjian itu adalah Brit Milah. Ya, tanda perjanjian adalah perjanjian sunat. Ya, pengerat kulit katan dari setiap anak laki-laki keturunan daripada Abraham. Ya, itu resume dari yang lalu, Lech Lecha. Ya. Parashat Vaera ini diawali dengan kedatangan 3 orang misterius, ya, ketiga orang tamu. Ya. Kita tahu bahwa Abraham Avinu, ya, tendanya itu besar, karena kalau nggak salah dia punya orang yang dia buat menjadi baru itu ada 318 apa 19, ya, ya. He made a soul, dia membuat jiwa-jiwa baru, ya. Kalau di dalam di Alkitab kita tidak jelas dia apa gitu ya di rumahnya itu, ya. Orang-orang yang ada di rumahnya, tetapi dalam konteks Hebraik Abraham membuat jiwa-jiwa baru, ya. He made a soul, ya, dalam King James dikatakan. Nah, ketiga orang misterius ini yang muncul, ya. Abraham adalah seorang yang sangat hospitality, ramah, ya. Dia welcome kepada setiap orang yang datang, ya, kepada setiap musafir, kepada setiap orang, ya. Itu adalah sifat dari Abraham. Ya. Kalau kita belajar Sukot kemarin, ya, Uspisin ada 7 tamu yang datang di Sukah. Ya, siapa aja? Abraham, Avinu, Ishak, Yakov, Moshe, Rabbeinu, Aharon, kemudian Eliyahu, kemudian David, Yosef, ya, Yosef kemudian David, ada 7, ya. Dan Abraham ini mempunyai atribut yang disebut chesed, kasih setia, kemurahan, chesed, ya, sehingga dia orang yang ramah tamah, baik sekali. Dia membuka tendanya, bahkan keempat pintu tendanya itu dibuka, plong begitu, jadi kelihatan. Abraham mempunyai tenda sendiri, Sarah juga mempunyai tenda lagi di sebelahnya. Ya. Nah, kemudian itu disebut kebaikan, kemurahan, hospitality terhadap orang yang datang, itu adalah hak nasat orhim, the hospitality, keramah tamahan, kebaikan. Ya. Dan ini selaras sesuai dengan atribut daripada Abraham Avinu, chesed. Ya, nanti kita lihat ada Yakov tu Gefurah, ya, kemudian ada Ishak tu Gefurah, Yakov, Tiferet, dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat dalam Sefer Kabbalah, ya, Sefer Hayetzrah, bahwa itu penggambarannya seperti itu, ya, bahwa Abraham mempunyai atribut chesed sama dengan Elohim, ya. Nah, kemudian ketika dengan kedatangan 3 orang misterius ini, ya, 3 orang tamu yang mengunjungi Abraham. Nah, pertanyaannya adalah siapakah mereka? Ya, coba kita baca dalam Kejadian pasal 18. Kita baca dulu. Saya bacakan. Kemudian Adonai menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya.
Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ya, Abraham pada saat kedatangan tamu, ya, dikatakan di situ hari terik, ya, waktu hari panas terik, ya, siang, jadi panasnya betul-betul menyengat, ya. Dan Midras Rabbah mengatakan di situ bahwa hari ketiga itu adalah hari di mana Abraham hari ketiga setelah dia melakukan brit milah, perjanjian sunat. Ya. Jadi kita bisa bayangkan hari ketiga orang pada saat di brit milah, ya, di sini ada beberapa orang juga yang bisa merasakan bagaimana, ya. Very very painful, luar biasa. Ya. Sangat-sangat pedih ya saudara. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Abraham dia berdiri di pintu kemahnya. Dia menunggu orang datang. Dia mempunyai hati yang chesed, ya. Dia mempunyai hati yang khasid. Dia ingin sekali orang itu datang untuk mampir ke rumahnya. Mengapa seperti itu saudara? Abraham itu ingin sekali menyampaikan, mengabarkan kepada orang-orang tentang Elohim yang disembah dia, ya, tentang Tuhan, ya, yang menjadi iman, kepercayaan dia kepada orang-orang. Ya. Itu sifatnya dia. Dia selalu ingin berbagi, dia selalu ingin bersaksi. Sama halnya dengan kita. Tuhan mau jadilah saksiku. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi Abraham mempunyai chesed, ya. Dia ingin sekali orang juga mendengar kesaksiannya, mendengar siapa Elohim yang disembah, siapa yang dipercaya, ya. Karena kita tahu latar belakang Abraham adalah keluarganya penyembah berhala. Terah ayahnya itu adalah penyembah berhala, adalah staf atau mungkin orang kepercayaan dari Nimrod. Kita tahu bahwa Nimrod itu seorang raja yang perkasa pada zamannya, ya. Tetapi memang itu zaman-zaman kegelapan, ya. Orang sebelah bilang zaman jahiliyah katanya, penuh dengan kegelapan, the age of the darkness, ya. Sama juga dengan waktu Noah, ya. Itu juga gelap semua. Orang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Hamas, ya, kejahatan. Siapakah ketiga orang tamu itu? Ini pertanyaan, ya. Memang ini jadi semacam basis teologi kita, ya. Memang jadi inilah disinilah kita bisa belajar, ya. Kita belajar bagaimana kita bisa mengetahui, ya, mengetahui rahasia firman Tuhan. Siapakah ketiga orang tersebut? Ya. Menurut Judaism, Rabbi Hertz menafsir bahwa ketiga orang tersebut adalah malachim atau malaikat. Ya. Siapa saja mereka itu? Siapa saja? Ya. Pertama adalah Mikhael namanya. Kemudian kedua adalah Gavriel. Yang ketiga Rafael, ya. Jadi dari namanya kita bisa melihat fungsinya masing-masing, ya. Mikhael kalau kita lihat di kitab Wahyu, ya, dia juga akan memimpin peperangan akhir juga, ya. Sebelum Eliyahu Hanafi datang, ya. Jadi ada peperangan besar, ya. Kemudian Gabriel dan Rafael, ya. Mikhael artinya adalah who is like the Lord, ya. Kita selalu melantunkan di Syabat Micha Mocha Ba'elim Adonai. Siapakah? Itu artinya. Siapakah yang seperti Elohim? Dan dia membawa pesan bahwa Abraham
dan Sarah istrinya akan mendapatkan anak laki-laki. Sarah akan mengandung dan akan melahirkan anak. Ya, itu dikatakan bahwa Sarah itu tertawa ketika Mikhail menyampaikan satu pesan bahwa engkau akan mendapatkan anak laki-laki. Yang kedua adalah Gabriel. Gabriel membawa pesan untuk apa, saudara? Untuk penghukuman atas Sodom dan Gomora. Ya. Bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan, akan dilenyapkan. Itu pesannya. Yang ketiga kemudian adalah Rafael. Rafael, refuah, dari kata refuah. L-nya itu adalah Elohim. Ya. Gabriel tadi Gefurot, Gav, ya. Kekuatan. Rafael datang untuk menyembuhkan Abraham, ya, dari luka saat dia melakukan brit milah, ya. Karena memang itu adalah beda dengan sekarang, ya, zaman dulu, ya. Zaman dulu sangat-sangat painful, ya, sesuatu dilakukan. Jadi Midrash Rabbah mengatakan bahwa Rafael itu menyembuhkan Abraham Avinu yang sedang sakit, ya, karena pedihnya brit milah tersebut, ya. Itu disebut juga dengan istilahnya Bihur Cholim. Bihur Cholim menyembuhkan yang sakit, ya. Bihur Cholim. Dan dalam setiap doa Amidah itu ada Bihur Cholim, ya. Kita juga mendoakan mereka-mereka yang juga sakit, ya, jemaat-jemaat yang sakit, supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dari segala sakit penyakit yang diderita. Ya. Nah, namun menurut pengajaran Mesianik, salah satu dari orang tersebut, ya, tadi Judaism mengatakan bahwa mereka adalah malaikat, Mikhail, Gabriel, dan Rafael, ya, dengan misi masing-masing. Karena memang satu malaikat itu satu misi yang harus diemban, yang harus dibawa oleh mereka, yang harus dilaksanakan. Ya. Menurut pengajaran Mesianik teologi, bahwa salah satu dari orang tersebut adalah Malach Adonai atau Teofani. Ya, Teofani itu artinya Tuhan itu sendiri. Ya. Dalam Targum dikatakan Memra Elohim. Ya. Nanti kita lihat juga bahwa Memra Elohim itu mendatangkan penghukuman juga atas Sodom. Ya. Siapakah Memra Elohim? Memra Elohim juga adalah yang ketika Adam jatuh dalam dosa dan dia takut, ya. Kemudian dia bersembunyi. Aku mendengar suara langkah berjalan, Tuhan berjalan. Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi sebab aku takut, aku telah telanjang. Adam ketakutan. Siapa yang berjalan di Gan Eden? Memra Elohim. Ya. Pribadi Elohim dalam bentuk manusia, ya, yang disebut dalam Judaism disebut Simsum. Ya. Jadi dalam Judaism juga ada satu kepercayaan, ya, ada satu pengajaran bahwa Elohim, Adonai Elohim yang maha kuasa, yang maha besar, ya, itu bisa memampatkan dirinya menjadi seorang pribadi manusia. Ya. Tetapi ini kurang terlalu di expose, ya. Sebab apa? Sebab mereka juga khawatir kemungkinan, ya. Apa? Karena kita percaya Yeshua HaMashiach adalah firman yang menjadi manusia. Ya, jadi ada semacam mereka membuat satu perbandingan. Kalau kita katakan memang Simsum itu dielaborasi sedemikian rupa, pernyataan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, apa bedanya dengan pemahaman Kristiani, pemahaman Kristen? Ya, pemahaman kita juga Mesianik, ya. Itu kurang terlalu diekspos oleh mereka sehingga
Itu hanya ada di kalangan rabi-rabi saja, ya. Tetapi itu ada, ya. Teologi dan pernyataan itu ada bahwa Adonai Elohim yang Maha Besar, yang Maha Kuasa bisa, ya, bisa memampatkan diri, bisa menjadi teofani, ya, Memra Elohim, ya. Dia yang mendatangkan hukuman atas Sodom, dia yang berjalan di Gan Eden, dia melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita, ya. Jadi saya percaya juga, ya, bagi saya, kita sebagai orang Mesianik, kita percaya, ya, pernyataan Tuhan Adonai kepada Abraham di Parashat Vaera, ya, 3 orang ini salah satunya adalah Elohim itu sendiri, ya. Elohim itu sendiri, Adonai Elohim, ya, dalam bentuk teofani, ya, Memra Elohim. Karena apa? Targum menyatakan bahwa dia akan menjatuhkan hukuman juga, Targum Onkelos, hukuman atas kota Sodom dan Gomora, ya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari-hariku dan ia melihatnya dan ia bersuka cita. Inilah salah satu ayat yang menguatkan kita. Di mana dikatakan di dalam Yohanes, ya, Yohanes 8 ayat 56. Orang-orang Yahudi tidak mengerti. Tapi kita yang percaya kepada Mesias Yeshua, kita memahami ini. Ini perkataan Yeshua sendiri. Di mana Abraham melihat teofani, melihat Memra itu, melihat Hashem yang datang sebagai Malach Adonai. Di Parashat ini, saudara, ya, di Parashat inilah Hashem menampakkan diri, ya. Dan saya percaya ketika Abraham dalam keadaan sakit, ya, dia menerima Sekinah Adonai, ya, ketika Adonai menampakkan diri, ya, Adonai menampakkan diri dalam Sekinahnya, kemudian 3 orang malaikat itu datang. Dan dalam keadaan sakit, painful, dia berlari-lari, ya. Sebab saya yakin dan percaya hatinya itu pasti dia tahu bahwa tamu yang datang ini adalah tamu yang sangat spesial, bukan tamu yang musafir yang sekedar lewat, tidak. Ada sesuatu, ya. Saya percaya, ya, karena atributnya Abraham ini, ya, chesed, dia tahu, dia connect, dia langsung tahu bahwa ini bukan sembarangan. Dari mana kita bisa lihat? Abraham menjumpai mereka dan sujud. Di dalam ayat 2 dikatakan, ia berlari dari pintu kemah. Bayangin, dia berlari, ya. Kakek-kakek, opa-opa, ya, udah umur 99. Dia berlari. Kemudian menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Tidak akan mungkin dia mau sujud sampai ke tanah kalau itu hanya orang biasa. Tapi kita percaya bahwa dialah teofani, ya, bahwa dialah Yeshua sebelum Yeshua datang di dalam Brit Hadasah. Amin, saudara. Amin. Ya. Bahwa di dalam Talmud mencatat Rabai Hama bar Hanina berkata, hari ini menandai hari ketiga, ya, dari Brit Milah Abraham. Yang kudus diberkatilah dia telah datang untuk melihat bagaimana Abraham sedang melakukan perintahnya. Itu tertulis dalam Bava Metzia, ya, Traktat Bava Metzia dalam Talmud. Jadi kita juga dapat informasi-informasi yang baik tentang pengajaran Torah, ya, dari Talmud, ya, dari Midrash Rabbah, dari komentari para rabi. Karena itu bisa melengkapi sesuatu yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di dalam Alkitab yang kita baca, ya, saudara. Karena kita Mesianik, memang juga kita berafiliasi dengan para rabi Yahudi Mesianik. Kita belajar, saya juga belajar di Yeshiva. Jadi kita juga banyak memakai komentari para rabi, ya. Untuk apa? Untuk melengkapi apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita dalami, sehingga kita mengerti dan memahami benar-benar arti dari apa yang sedang kita pelajari. Karena itu
bisa mendorong, itu bisa menambah, oh iya ternyata arti dan pemahaman dan pengertiannya adalah seperti ini, sehingga jelas. Ya, seringkali kita baca teks apalagi dari LAI sulit. Di sini banyak sekali pemahaman juga yang saya tidak katakan ini ya, ini baik, tapi ada banyak pemahaman yang blur, jadi nggak jelas begitu ya. Tapi setelah kita lihat dengan konteks Torah, ya konteks dalam Hebraik perspektif, komentari para rabi, baru kita bisa melihat, oh artinya adalah ini, seperti ini. Ya, sekalipun kita juga tidak mengatakan bahwa itu di atas segalanya, ya itu membantu kita untuk belajar sebagai tools sehingga kita memahami maksud daripada arti firman Tuhan yang kita hidupi di dalam hidup kita, yang kita imani, ya. Ya, jadi Rabi Hanina mengatakan hari ketiga Hashem mengunjungi dia, itu confirm, ya bahwa Abraham sedang dalam keadaan yang sakit karena brit milah. Ya. Dan kemudian secara khusus bahwa 3 tamu tersebut membawa pesan khusus, Secara kontekstual kita melihat ya bahwa salah satu dari tamu tersebut adalah Tuhan sendiri, Theophany, yang berfirman kepada Abraham, dan kemudian dia berkata bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki. Ya, persis 1 tahun dari malaikat itu katakan Ishak lahir. Ya, sekalipun Sarah meragukan, ya, Sarah meragukan. Kenapa Sarah meragukan? Karena Sarah tertawa. Ya. Kalau kita ngobrol sama teman kita, mau nggak? Lo nanti gue kasih duit 10 juta. Kita ketawa gitu kan. Canda lo gitu kan. Mana lo gitu. Bener. Nah itu ada sesuatu yang jadi tidak percaya. Jadi sesuatu yang meragukan. Ya. Tetapi Sarah bukan artinya dia meragukan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Adonai kepada Abraham, ya. Tetapi itu satu bentuk ungkapan bagaimana mungkin aku yang telah tua, telah lisut, telah tua ya. Kita baca di sini ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Pintu kemah di belakang Abraham. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Ya, artinya sudah enggak mungkin lagi bisa mereproduksi. Ya, organ reproduksinya itu sudah tidak berfungsi lagi secara medis. Sudah tidak mungkin lagi begitu. Ya, itu yang menyebabkan sebetulnya dia tertawa. Ya, tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Sarah sudah tua, Abraham sudah tua. Udah opa-opa. Di umur mereka sekarang mungkin sudah punya buyut ya, cicit kali ya. 99 tahun. Sesuatu yang luar biasa ya. Tetapi inilah Tuhan. Tuhan kita itu ajaib ya. Tuhan tidak pernah berfirman dan kemudian firman itu berlalu sia-sia seperti ikrar persekutuan kita. Ya, bahwa firman Tuhan itu akan jadi. Pasti. Amin saudara. Begitu juga dalam hidup kita. Kesulitan apapun yang kita alami, kesusahan, pergumulan berat, tantangan hidup, Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Saya mengalami pergumulan yang berat tahun lalu. Anak saya Kimberly harus operasi karena ada tumor. Ya, luar biasa. Ya. Waktu dia kesaksian saudara, waktu dia dioperasi. Karena perutnya ini, bagian pelvisnya ini sudah membesar. Ya. Kita sudah periksa dokter, cuman karena kalau kita melalui jalur yang umum begitu, ya, itu kan tahapannya lama, ya. Pada satu ketika dia sudah merasakan sakit yang luar biasa, ya. Sakitnya dia bilang, "Papa, aku sakit," ya.
Udah nggak tahan, dia udah nggak bisa tidur gini karena besar. Dia hanya bisa duduk dan kakinya harus ke atas begini supaya ringan. Aku udah nggak tahan lagi papa. Ya udah, kita langsung ke. Tapi kita udah jalani pemeriksaan ya, udah jalani tahap pemeriksaan awal, kemudian terus sampai dokter ahli anak, dokter onkologi. Wah, ada 12 dokter yang nangani dia waktu itu. Dibawalah, kita bawa langsung ke IGD. Ya. IGD langsung ditangani, ya, operasi. Ya. Kira-kira keluar itu umurnya itu 2-3 kilo ya, besar sekali. Saya di situ menangis. Saya bilang, Tuhan, berat sekali ini yang dilalui anak ini. Apakah kami sanggup, saya dan istri? Saya baca firman Tuhan. Jangan takut, teguhkan dan kuatkan hatimu, aku beserta. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan benar. Selama ini apa yang saya imani, apa yang saya percaya. Ya, bahwa saya akan naik kepada satu level yang disebut dengan bitakhon. I put my trust in the Lord. Saya menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu baik. Saya percaya itu, saudara. Luar biasa, ya, pergumulan. Ya, karena dokter juga menyampaikan efeknya begini, setelah operasi begini, sesuatu yang menakutkan. Anak ini tidak akan bisa keturunan karena kedua indung telurnya itu bisa diangkat. Ya. Kemudian dia juga akan mengalami ini karena ventilatornya terlalu lama, dia berminggu-minggu di sini, banyak bakteri. Dan betul, ini yang kempes salah satu paru-parunya sebelah kiri. Kita menangis, kita berseru, Tuhan, Adonai surko holamim, hanya Engkau adalah gunung batu, pertolonganku. Ezri maim Hashem, Oshesha maim ha'aref, pertolonganku hanya dari Adonai yang menjadikan langit dan bumi. Saya imani itu, kita jalani terus. Dan luar biasa, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, saudara-saudara kita semua juga, jemaat semua juga menguatkan, mensupport. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Anak itu sampai sekarang sehat. Baru Hashem, puji Tuhan. Ya, dia bisa sekolah, dia bisa beraktivitas. Ya. Jadi ini suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya katakan, Tuhan kalau bisa saya aja yang sakit gitu ya. Selalu orang tua begitu, biar anak saya. Kepedihan itu pun dialami oleh Abraham. Dia melalui banyak 10 ujian yang harus dia terima. Ya. Dan yang paling terbesar adalah akedah Yitzhak. Dia harus mengorbankan Yitzhak di Gunung Moria. Ya, saudara. Tiap-tiap kita mempunyai pergumulan, tiap-tiap kita mempunyai tantangan dalam hidup. Ya. Untuk apa, saudara? Dengan hal itu, dengan kita alami hal itu, kita akan naik, kita akan bertumbuh. Ya. Seseorang tidak akan bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi kalau dia tidak diuji. Apakah Tuhan sembarangan menguji? Tidak. Dia tahu batas kekuatan kita. Dia tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Dia tidak mungkin tidak, dia tahu. Ya. Beda dengan pencobaan, iblis melakukan pencobaan. Iblis sebisa mungkin kasih pencobaan yang pasti kamu fail sebesar mungkin. Ya. Pencobaan dan ujian dari Hashem kita mesti bedakan. Saudara. Tetapi Abraham Avinu keluar sebagai pemenang. Ya. Dia terus percaya kepada Tuhan, sehingga itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Sekalipun Sarah meragukan dengan tertawa dalam hatinya, Tuhan mendengar. Ya, sehingga Tuhan berkata, adakah sesuatu, apapun yang mustahil bagi Tuhan? Itu Tuhan yang challenge sendiri kepada Sarah. Ya, apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sebab engkau tertawa. Faktanya bahwa Sarah tertawa. Ya. Saya yakin tertawanya Sarah juga artinya kenapa? Karena faktor manusia yang sudah uzur, yang sudah tidak mungkin lagi. Ya. Tetapi Tuhan dengan firman-Nya berdaulat penuh. Ya. Sekalipun itu menentang
hukum alam, ya itu kan menentang hukum alam. Secara medis anak bapak ini akan mengalami ini. Tuhan saya nggak mau. Anak ini harus sembuh, sehat, kuat, dan dia terus melanjutkan hidupnya. Saya padankan dengan itu, Tuhan luar biasa. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan bagi Abraham, bagi kita, bagi saya, bagi saudara sekalian. Ya, kekuatan. Pemulihan dalam hidup. Dikatakan tahun depan ini tahun yang gelap katanya. Ini sedang rame ya di internet dan di dunia di medsos. Ya. Orang seneng banget ya kalau dengar hal-hal yang itu seneng gitu loh ya, yang gelap, yang buruk ya, cepet ya. Gosip-gosip juga tuh cepet itu ya. Tapi sesuatu yang baik orang biasa saja. Tapi kita tidak usah takut ya. Kita tetap bersandar kepada firman Tuhan. Amin saudara. Kita tetap percaya janjinya. Apapun itu yang terjadi. Ya. Kita manusia memang sering risau, sering gelisah. Ya, tapi raise up your faith from emunah to betachon, ya. Artinya bukan emunah itu di bawah betachon, bukan ya saudara. Emunah ini juga adalah sifat satu kepercayaan dalam diri kita, ya. Iman, ya, itu dalam Ibrani 11 juga nanti kita bisa lihat. Tetapi kalau betachon itu menaruh kepercayaan kita, menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu maksudnya. Ya, itu pemahaman dan pengertiannya sehingga kita tidak ini ya, artinya kok emunah di bawah betachon, tidak ya saudara, itu tetap equal, tetapi penggunaannya, maksud dan tujuannya berbeda-beda ya dalam konteksnya. Jadi Sarah itu menerima anak ya, menerima janji Tuhan bahwa dia akan menerima pewaris. Di bagian selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan bermaksud menjalankan penghukuman atas kota Sodom. Ya, atas kota Sodom. Hal ini dilakukan Tuhan untuk memisahkan orang sadik, orang benar, dan orang refaim, orang-orang jahat, reshaim, ya. Karena apa saudara? Kejahatan mereka sudah sangat luar biasa. Ya, memisahkan orang benar, yaitu orang benar yang mengikuti iman Abraham. Ya, Kejadian 18, 19, dan orang-orang yang jahat yang hidup pada zaman itu. Sebab kejahatan kota Sodom dan Gomora sudah sedemikian mengerikan. Ya, sangat-sangat jahat. Ya, juga zaman Noah juga begitu juga, zaman Abraham lebih gila lagi. Ya. Saudara sudah mengerti kan dosa apa yang sangat luar biasa dari kata Sodom dan Gomora. Ya. Sodom dan Gomora dikenal dengan dosa imoralitas, ya, immoral, dosa moral, ya. Sampai kata sodomi digunakan juga karena kejahatan seksual dengan sesama jenis. Kita bisa lihat sekarang ya, LGBT. Kejahatan Sodom itu sudah eksis. Mereka ingin diakui juga. Mereka eksis dan diakui secara sah. Luar biasa. Ya, saudara. Kejahatan ini, ya. Kejahatan ini mau dimunculkan secara nyata-nyata dan mempengaruhi banyak orang. Saudara. Kalau saudara lihat LGBT, ya, itu di media sosial di mana? Memang dengan media sosial semuanya serba cepat ya. Kita tahu. Anak saya, Pak, tanya dong Pak, ini apa? Cek di Google. Selalu begitu. Sehingga anak-anak tuh malas berpikir gitu ya. Tumpul gitu kan. Ya, pada akhirnya juga cek juga di Google juga begitu kan. Sekalipun belum tentu juga mendapatkan jawaban yang pas begitu ya. Tetapi at least ada rujukan-rujukan yang kita bisa dapat. Ya. Ingin diakui LGBT. Nah sama juga dengan di zaman Abraham, Sodom dan Gomora. Mereka bukan diakui, mereka menguasai kota itu, menguasai kehidupan, sendi-sendi kehidupan masyarakat pada zaman itu, luar biasa.
Itu yang kejahatan itu yang naik di hadapan Tuhan. Sehingga Mikael katakan Gabriel harus membawa pesan untuk melenyapkan kota Sodom, ya, dan Gomora. Kejahatan kota Sodom dan Gomora bukan hanya hal tersebut saja, melainkan kejahatan kecongkakan, keangkuhan, foya-foya, tidak mempunyai belas kasihan sama sekali terhadap orang miskin, terhadap orang lain, ya, hedonisme dan segala macam keangkuhan hidup yang mereka lakukan. Abraham tampil berdiri di hadapan Tuhan, ya. Kemudian Abraham melakukan bargaining, ya. Saya sangat ini sekali dengan Abraham, ya. Kenapa Abraham berbeda dengan Noah? Noah sadik tamim. Noah benar dan tak bercela. Sadik tamim. Tamim tak bercela. Ya. Abraham, tetapi Noah, ya, ini yang menjadi diskusi para rabi. Noah dia tidak melakukan satu hal yang artinya Noah itu hanya selamat 8 orang, ya. Noah dan anak-anaknya dan istrinya. Noah beserta istri dan anak Sem, Ham dan Yafet. Itu perbandingan para rabi. Sedangkan Abraham, ya, dia membuat jiwa-jiwa di Haran 318 orang. Dan juga musafir-musafir yang datang ke kemahnya, itu sudah tentu, ya. Karena setiap musafir yang datang itu selalu dia jamu, kemudian dia ingin mengenalkan Elohim. Kalau tamunya menolak, oh ya, kalau kamu nggak mau menolak apa yang akan sampaikan, kamu harus bayar. Sekian, ya. Daripada saya yang harus bayar, saya dengerin dia Abraham mau ngomong apa gitu kan. Mulai, ya, dia bersaksi, dia menceritakan imannya, ya, Roh Kudus bekerja, Ruh Kudus, dan orang itu bisa menerima kebenaran iman Abraham, Abrahamic faith. Ya, saudara. Jadi Abraham melakukan bargaining, ya, tawar menawar. Nah, sifat Abraham juga ada pada Moshe Rabenu, ya, ya, ada satu padanan, ya, yang juga Moshe lakukan, ya. Bagaimana kalau ada orang benar, ada 50 orang benar? Aku tidak akan hancurkan kota Sodom. Ternyata tidak ada 50 orang, turun lagi 40, turun lagi 30, turun lagi terus. Sampai akhirnya di angka 10. Bagaimana jika aku tidak akan hancurkan 10? Ternyata tidak sampai, tidak dapat di angka 10. Angka kelengkapan minyannya itu tidak dapat. Sehingga Tuhan tetap harus, udah kamu keluar aja. Keluar dari situ dan malaikat akan menghancurkan, Tuhan akan hancurkan kota Sodom. Ya. Mose demikian juga, ya. Hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Ini bayangin saudara. Dia berkata begitu kepada Adonai, hapuskanlah. Karena apa? Karena Tuhan murka kepada bangsa Israel, ingin memusnahkan mereka. Dan ingin menghidupkan generasi dari Mose dan Aharon saja. Tapi Mose yang punya Mesirut Hanefes, mempunyai spirit yang berbelas kasihan, spirit yang mau berkorban. Ya, Mesirut Hanefes itu jiwa yang mau berkorban. Dia katakan, bagaimana nanti bangsa-bangsa lain melihat, mendengar, kalau dia membawa umatnya keluar dari tanah Mesir, dan kemudian di padang belantara, di tengah jalan dibinasakannya. Mesirut Hanefes. Saya lihat luar biasa. Ya, Mose melakukan bargaining juga, sebagaimana Abraham melakukan bargaining. Namun ternyata kuotanya tidak memenuhi. Ya, hanya ada Lot dan keluarganya. Hanya ada Lot dan keluarganya. Dan akhirnya apa saudara? Tuhan hancurkan, lenyapkan kota Sodom. Tuhan hancurkan dan Tuhan lenyapkan kota Sodom. Demikian rupa dengan belerang. Ya. Targum Onkelos mengatakan, tadi saya katakan Mimra Elohim yang melakukan pemusnahan atas kota Sodom. Ya. Jadi sedemikian jahatnya, dan Tuhan perintahkan supaya Lot keluar. Ya. Supaya Lot keluar. Ya.
Kita lanjut di sini. Saya berapa lama ya kira-kira? Sebentar lagi ya saudara? Ya, oke. Kita kebut aja di sini. Ya, jadi mereka melanjutkan perjalanan ke kota Sodom ya pada saat itu, dan di ayat 17 di sini dikatakan bahwa apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Adonai dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Oh, ini sebelum penghancuran ya. Jadi malaikat Tuhan akhirnya memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan kota Sodom. Ya. Kemudian bargaining dan akhirnya tidak dapat, angka 10. Kemudian akhirnya Sodom dihancurkan dan Lot dan keluarganya diselamatkan. Cuman memang istri Lot itu akhirnya menjadi tiang garam karena dia menoleh. Ya. Ya. Tuhan katakan pergi keluar, jangan menoleh ke belakang. Karena istrinya menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Ya, tapi Lot dan anaknya diselamatkan. Ya, Lot dan anak-anaknya ini menghasilkan keturunan suatu bangsa yang disebut Amon dan Moab. Ya, karena ya ini juga satu kejahatan di hadapan Tuhan ya. Sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki ya, dalam Torah juga itu Tuhan satu kekejian di hadapan Tuhan ya. Kita bisa lihat juga riwayat bagaimana bangsa Amon dan Moab ya juga adalah musuh-musuh Israel. Abraham telah melalui banyak ujian iman ya. Kita lihat bahwa Rabi Maimonides ya, Maimonides menulis dalam hidup Abraham melalui 10 ujian. 10 ujian yang berat. Ya, artinya kalau 10 ujian yang berat, ada juga ujian-ujian yang tidak berat, ya. Tapi yang berat adalah yang 10 ujian ini yang dilalui Abraham. Apa saja itu? 1, Tuhan memerintahkan Abraham keluar dari negerinya. Pergi ke negeri yang dia sendiri belum tahu, ya, yaitu Kanaan. Kejadian 12 ayat 1. Pada saat Lech Lecha. Ya, ketika dia tiba di negeri tujuannya, kelaparan hebat terjadi. Ya. Dia harus pergi ke Mesir. Kemudian yang ketiga, orang Mesir merebut Sarah dan membawanya kepada Faraon, kepada Firaun. Kejadian 12 ayat 15. Abraham harus berperang melawan raja-raja dari timur. 4 atau 5 raja itu yang dia lawan. Ya. Dia harus berperang. Kejadian 14 ayat 14. Kelima, Abraham terpaksa mengambil Hagar ketika Sarah dinyatakan mandul. Sebetulnya bukan Abraham mengambil Hagar ya, tetapi Sarah yang menyerahkan Hagar kepada Abraham. Ya. Abraham sih ya oke-oke saja begitu ya. Gitu. Karena memang sudah depresi ya, sudah mengatakan, karena begini saudara, pada zaman itu ketika seseorang istri itu mempunyai budak, kemudian punya anak, artinya budaknya itu di bawah kuasa dia. Budaknya itu juga sebetulnya secara status itunya anaknya dia juga, sekalipun ada ibunya yang melahirkan. Tapi itu adalah miliknya. Budaknya miliknya dan anak yang dilahirkan budak tersebut juga adalah miliknya dia. Di bawah kuasa majikannya, begitu. Nah itu dengan langkah hal seperti itu mungkin Sarah bisa meredakan kegundahan hati Abraham. Ya. Kemudian yang keenam, Tuhan memerintahkan menyunatkan dirinya pada usia lanjut, sesuatu yang menyakitkan. Yang ketujuh, Abimelek, Raja Gerar mengambil Sarah. Sarah diambil 2 kali ya, oleh Raja Firaun dan kemudian Gerar. Yang ketujuh, Tuhan mengatakan kepadanya untuk mengusir Hagar dan anaknya. Ya. Kedelapan, ya. Kenapa?
karena Ismail itu melakukan hal yang buruk terhadap Yitzhak, ya, melakukan hal yang sangat buruk, ya. Dia mengancam Ishak, dia membuli, ya, mempermain-mainkan dan memperolok-olok Yitzhak. Pada satu ketika Sarah melihat hal ini, dan kemudian dengan marah dia katakan kepada Abraham, usir Hagar dengan anaknya. Ya, dia takut karena mengancam Yitzhak, ya, sangat takut. Ya, apalagi masih kecil Yitzhak saat itu. Yang ke-9, Ismail anaknya menjadi orang asing baginya. Ya, asing Ismail. Ke-10 ini yang berat juga, paling berat, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Yitzhak di Gunung Moria. Ya, ini sesuatu final test yang Tuhan berikan kepada Abraham yang di luar nalar, ya. Tetapi itulah kembali lagi Abraham taat. Dia nggak katakan, dia tidak berargumen, ya. Tapi dia taat. Baik. Ya. Bawalah anakmu. Ben Yahid, anakmu yang satu-satunya. Padahal di situ ada Ismail juga. Berarti itu menunjukkan anak satu-satunya yang sebagai pewaris. Ya, yaitu Ishak. Nah, walaupun Abraham telah mengalami berbagai macam ujian, ya, yang Tuhan berikan, namun pada akedah Yitzhak inilah Torah menyebut secara khusus Tuhan mencobai dia. Dari 10 pencobaan yang dia itu, akedah Yitzhak, pengikatan Yitzhak, the binding of Yitzhak, ini menjadi satu ujian yang khusus bagi Abraham, ya, dalam Kejadian 22. Ini masuk dalam parasya ini juga, ya saudara, karena memang ini kan banyak sekali, ya, ada pembahasan tentang Abimelekh, kemudian Ishak lahir, Abraham mengusir Hagar, kemudian kepercayaan Abraham diuji, pasal 22. Ya. Pada usia 75 tahun Abraham mendengar Tuhan berkata, Lech lecha, keluarlah, pergilah dari negerimu, dan ia pun meninggalkan Ur Kasdim. Tanpa tahu kemana ia harus pergi, ya, seperti tadi. Kemudian pada usia 137 tahun, 60 tahun kemudian, Tuhan berkata lagi, Lech lecha, keluarlah dan pergilah. Tetapi kali ini dengan suara yang jelas, yaitu ke tanah Moria. Sebelumnya tidak jelas, keluar dari negerimu, Lech lecha. Tapi yang ini jelas, pergi ke Bukit Moria, persembahkan anakmu, ya, di atas mezbah. Kedua panggilan ini merupakan panggilan untuk melakukan yang disebut dengan aliyah. Aliyah itu plural, ya, singular. Kalau plural itu olim. Dalam sinagog ketika orang diundang untuk membaca Torah, itu adalah satu kehormatan. Ya, jadi seseorang membaca Torah itu satu kehormatan. Disebut aliyah. Dia naik untuk membacakan Torah. Yeshua juga melakukan itu, ya, di Kapernaum, di sinagog tempat dia mengajar, dia melakukan pembacaan Torah dan kitab para nabi. Kalau di Lukas kita lihat dia membaca bagian dari gulungan kitab Nabi Yesaya, ya. Itu menubuatkan tentang dirinya, ya, saudara. Jadi Abraham diperintahkan untuk bawa Ishak ke tanah Moria, ya. Setelah dia keluar, dia membawa Ishak dan juga dua bujangnya. Ya, dua bujangnya itu, Midrash mengatakan itu adalah Eliezer dan Ismail. Ya, tapi di dalam Alkitab kita mengatakan dua bujangnya. Ya. Kemudian Tuhan memerintahkan Abraham berangkat, ya, membawa setiap persiapan untuk mengorbankan Yitzhak di tanah Moria. Tetapi Abraham tidak katakan kepada Yitzhak. Ya, dia tidak. Saudara bayangin, ya. Ini suatu pergumulan juga yang berat. Bagaimana mungkin seorang bapak dapatnya juga udah umur lanjut, ya, kemudian anaknya Tuhan bilang suruh persembahkan di atas mezbah. Artinya harus dibunuh. Ini sesuatu yang menyakitkan juga bagi Abraham.
Tetapi itu Abraham taat, Abraham tunduk, ya. Abraham tunduk. Dan kita bisa lihat juga di sini, ini adalah satu gambaran, ya. Satu gambaran akedah Yitzhak ini adalah gambaran dari Yeshua, pengorbanan Yeshua di kayu salib, ya. Ini gambaran yang jelas. Ini juga merupakan gambaran di mana Yeshua katakan, Abraham, bapakmu melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Abraham melihat gambaran yang jelas tentang Mesias Yeshua ketika dia ingin mengorbankan anaknya di Moria, di atas Mesbah di Gunung Moria. Satu paralel, satu keadaan yang paralel yang kita bisa lihat bahwa gambaran ini persis sama dengan apa yang dikerjakan, apa yang terjadi pada Yeshua. Ben Elohim Chaim, Ben Yahid. Yeshua itu Ben Yahid, dia putra tunggal Elohim. Ya, Israel juga adalah anak Elohim, tetapi Yeshua dikatakan adalah Ben Yahid, anak satu-satunya. Ya, Kiko Ahab, Elohim et Haolam, Atkinatan et Beno Yehido. Yehido, Yahid dari kata Yahid. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, anak satu-satunya dikorbankan. Ini gambarannya, padanannya adalah di sini, ya. Sehingga kita bisa melihat benar Abraham bisa melihat dengan iman. Ya, dalam Yeshiva saya belajar tentang Besora according to Abraham. Jadi Besora Injil bagaimana dipandang dari Abraham. Ya, ini sesuatu yang sangat paralel. Ya, sama hal juga dengan Rav Saul juga mengajarkan iman. Ya. Karena dasar dari perjanjian Abraham itu iman. Iman. Tetapi dia juga taat untuk melakukan setiap apa yang Tuhan suruhkan, dia lakukan. Dia bertindak, dia melangkah, ya. Seperti Yakobus bilang katakan bahwa iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan adalah kosong. Iman harus berjalan bersama dengan tindakan, dengan sesuatu yang dilakukan. Iman tidak statis. Oh, saya percaya udah. Tapi tidak melakukan apa-apa. Orang Ibrani tidak berpikir seperti itu. Selalu berpikir konkret, ya saudara. Tuhan memerintahkan Abraham pergi ke tanah Moria, karena di bukit Moria inilah Tuhan memerintahkan nantinya untuk membangun bait sucinya kelak di Yerusalem, ya, Yerusalem Moria, ya. Disebut Yerusalem Moria, ya, di dalam 2 Tawarik 3 ayat 1, karena dari Yerusalem akan apa? Keluar Torah kepada Israel. Ya, Moria itu Mem, Res, Yod, Hei, ya. Berhubungan juga dengan Morah, Morasha, ya, Torah Sifalanu Morasa Kehilat Yakov, diwariskan kepada Yakov Torah, ya. Yang artinya adalah pengajaran Torah, Morah, ya. Kita belajar juga apa arti Torah, ya. Dari kata apa dia berasal, ya. Sehingga itu menunjukkan kepada sesuatu yang sesuatu yang jelas, ya, ya, menunjuk, ya, seperti guru menunjuk kepada sasaran yang tepat, itu Torah, supaya murid-murid mengikutinya dia. Dari Yerusalem akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem, pengajaran Torah, ya. Yesaya 2 ayat 3. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi cikal bakal dari Moria bahwa ketika Abraham mempersembahkan Yitzhak di atas gunung itu, di atas gunung itulah nanti Tuhan akan membangun bait sucinya. Ya, akan membangun bait sucinya dan namanya akan berdiam di situ. Dalam Kejadian 22 Moria hanya ditulis 1 kali. Ya, selebihnya digunakan kata Hamakom. Hamakom artinya tempat itu. Moria hanya 1 kali. Hamakom itu merujuk kepada satu tempat yang Tuhan tunjukkan nanti bahwa bait sucinya akan berdiri. Jadi hal ini menunjukkan satu kekhususan, tempat yang ditandai dengan apa? Kualitas persekutuan. Persekutuan di dalam kasih, ya. Tuhan ingin supaya umatnya itu, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dan bersekutu bersama-sama. Dalam persekutuan yang indah, dalam persekutuan yang erat, yang
hangat, yang mesra, ya. Karena Tuhan ingin hadir di tengah-tengahnya. Makanya Tuhan perintahkan Mose untuk membangun tabernakel ketika ada di padang gurun. Tetapi ketika mereka sampai di tanah perjanjian, dibangunlah tabernakel Musa. Ya. Kemudian di zaman Salomo dibangunlah bait suci. Letaknya di situ, di Moriah itu. Ya. Jadi hal ini menunjukkan satu kekhususan tempat yang ditandai dengan persekutuan kasih. Yang lebih kaya, lebih dalam. Cara berpikir ini yang kemudian dipakai oleh Yeshua untuk ketika berbicara dengan perempuan Samaria. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 20 ya, yang mengatakan bahwa Yeshua katakan bahwa Yerusalem itu akan menjadi tempat di mana orang akan menyembah Adonai. Ya, artinya Yeshua mengkonfirmasi bahwa di Yerusalem lah orang akan menyembah Adonai, Elohim. Tetapi apakah orang harus ke sana untuk menyembah Tuhan? Maksudnya gitu. Harus ada di sana baru menyembah Tuhan. Tidak. Kita yakin bahwa Shekinah itu akan tetap hadir di Yerusalem. Kan tidak ada bait suci sekarang. Betul. Tetapi di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik Tuhan katakan bahwa hadiratku akan tetap berdiam di sana sampai selama-lamanya. Ya, seperti Daniel berdoa, aku menghadapkan wajahku ke Yerusalem. Daniel ada di mana? Di Babilonia. Di penawanan, ya, di diaspora, di exile, ya. Tetapi apa yang dia lakukan ketika dia berdoa? Aku mengingat hadiratnya di Yerusalem. Kenapa dia mengingat? Itu mempunyai makna bahwa satu ketika hadiratnya akan dipulihkan di Yerusalem. Kita berdoa Amidah, ya. Avodah, Betse Adonai Eloheinu be'amcha Israel, Filatan be'avotekabel beratson, Ute beratson tamit avodat Israel ancha. Veteke zena enenu be'sefecha letzion berachamim, baru kata Adonai chama chasir, skinato letzion. Bahwa hadiratnya akan dipulihkan di Sion kapan? Bayom hau yehe Adonai echad. Ketika Mashiach ben David datang dan memerintah sebagai raja, hadiratnya dipulihkan. Amin saudara. Nah ini yang Tuhan mau untuk peringatan kepada Abraham di Gunung Moria. Ya, sebagai satu cikal bakal supaya Mose mendirikan kemah suci, kemudian Shlomo mendirikan bait suci. Kemudian dipulihkan kembali sehingga Yeshua Hamasiah ketika datang bait suci juga ada. Jadi itu mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa saudara? Mengkonfirmasi benar bahwa Tuhan menaruh hadiratnya di tengah-tengah Yerusalem. Shekinahnya, hadiratnya. Supaya apa? Dia bisa bersekutu dengan umatnya. Amin saudara. Dia juga mau ya menaruh hadiratnya dalam hidup kita. Sebagai bait, tubuh kita sebagai bait Elohim. Ya, bait Elohim. Sekarang bait Elohim tidak ada. Tetapi bait Elohim, Rabbi Safira katakan ada di dalam tubuh kita masing-masing. Shekinahnya ada. Itu yang harus kita raih, yang kita pelihara, yang kita terus kobarkan. Ya, semangat untuk terus menyampaikan kebenaran. Ya, untuk bekerja terus di dalam kerajaan Tuhan. Amin saudara. Namun Yeshua melengkapi pemahaman dari penyembahan kepada Adonai, Tuhan yang hadiratnya berdiam di Yerusalem disertai dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran. In the spirit and the truth. Ya, artinya bukan sifat legalistik, tetapi sifat penyembahan, spirit and truth. Ya, saya mengalami banyak tantangan juga dengan orang mengatakan bahwa kenapa sih mesti kembali ke Torah akar Ibrani, ya mesti itu lagi sulit, susah begitu. Kita percaya Yesus aja terus. Nggak gampang, tidak mudah ya untuk menjawab. Kalau kita tidak mau kita belajar Torah, ya kita harus belajar Torah baru kita bisa menjawab apa, kenapa, ya karena Torah ini adalah buku kasih, ya. Replacement teologi mengajarkan memisahkan perjanjian baru. Ada kelompok Gideon ya yang suka bawa, dia cuma mau ngasih perjanjian baru. Buku-buku Alkitab yang kecil segini ya, juga ada yang kita juga dulu di situ waktu sekolah minggu bawa-bawa itu. Upaya untuk memisahkan. Ya, memisahkan satu
rangkaian sejarah dan pengajaran Tuhan ya dari Tanakh dan Brit Hadasah yang adalah satu kesatuan. Itu pohon Torah di sana. Satu kesatuan. Torah adalah foundation, landasan. Ketuvim, Neviim, Brit Hadasah. Sesuatu yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang mencoba memisahkan itu, apa yang terjadi? Semuanya berantakan. Rumahnya berantakan. Kalau dasarnya diambil, rubuh. Ya, sebab itu kita belajar mengetahui dan belajar firman Tuhan secara utuh ya saudara. Baik Tanakh dan Brit Hadasah. Hineni, inilah aku. Kata ini keluar dari mulut Abraham ketika ia mendengar suara Tuhan untuk membawa Ishak sebagai korban persembahan. Abraham tidak berargumen, tapi dia katakan Hineni. Here I am Lord, inilah aku. Hineni selahani. Ya saya juga. Siapa yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Sepadan dengan apa yang dialami oleh Abraham. Abraham mentaati apa yang diperintahkan walaupun itu sangat menyakiti hatinya. Sebab kenapa? Seorang bapak begitu mengasihi anaknya. Bahkan kasih anaknya lebih besar pasti daripada dia mengasihi diri sendiri. Biasanya seperti itu. Ya, apalagi anak satu-satunya. Ya, saya juga anak cuma satu. Saya betul-betul waktu dia mengalami itu, saya bilang, kalau ini udah nggak ada, habislah. Saya bilang, sampai seperti itu ya saudara. Tetapi Tuhan berperkara bagi kita, amin. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Ya. Kemudian Abraham mentaati, walaupun sangat sakit hatinya. Abraham mengasihi Ishak. Ya. Tetapi Abraham lebih mengasihi Tuhan yang berjanji kepadanya. Ya, dan juga yang memberikan kepadanya anak satu-satunya. Ishak tidak menunjukkan sikap memberontak terhadap ayahnya. Dia menuruti semua apa kata Abraham, bapaknya. Ya. Padahal waktu itu kita tahu bahwa umur berapa Ishak waktu dikorbankan. Zaman dulu waktu kita belum belajar Torah, kita pikir Abraham tuh umur 3 tahun, 2 tahun ya, yang mungkin digendong, dipopok. Ternyata Ishak itu sudah umur 37 tahun. Midrash Rabbah ya, komentari para rabi mengatakan Ishak sudah. Karena dia harus memanggul mezbahnya, kayu bakarnya dia. Bagaimana mungkin anak umur 2 tahun, 3 tahun memanggul kayu bakar yang untuk korban mezbah persembahan? Tidak mungkin sanggup dia. Ya, jadi Ishak sudah dewasa, ya sudah mengerti. Ya, sudah mengerti apa? Ya cuman bapaknya bilang, dia katakan, di mana domba yang untuk persembahan? Abraham katakan, Tuhan akan menyediakannya. Ya, ya di sini katakan, lalu berkatalah Ishak, ya, kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api, kayu, dan semuanya. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Artinya apa saudara? Ishak ini tidak tahu. Dia polos. Dan memang Abraham tidak akan memberitahukan. Oh waktu dia siap-siap berangkat kamu menjadi korban. Dia udah lari pasti. Dia pasti kabur. Ya secara manusia nggak mungkin dia. Nggak mungkin. Wah enak aja. Masa saya mau dikorbankan gitu kan. Dapatnya juga. Papa juga dapat, saya juga susah-susah gitu kan. Lari pasti dia, tapi tidak. Ya, Abraham tidak memberitahukan, Abraham menurut aja, jalan ke Moria. Ya. Sahut Abraham, Elohim akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, kata menyediakan ini berasal dari kata yireh. Ya, kalau di MTC itu ada Adonai yireh, Adonai melihat. Adonai menyediakan, itu di belakang yang seperti ini Bet-El, di sana Adonai Yireh, Yud, Res, Alef, Hei, artinya adalah melihat. Artinya Abraham percaya dan melihat dengan iman bahwa Tuhan melihat apa yang dilakukannya. Dan kemudian apa? Dan dia tahu bahwa dia akan dia belum tahu akan ada anak domba, ya, tapi imannya mengatakan pasti Tuhan akan melakukan sesuatu perkara. Ya, pada saat dia taat
pada saat dia mau mengorbankan anaknya. Logikanya dia berpikir begitu, ya. Artinya juga begini, dalam komentari rabbinik dikatakan bahwa Ishak itu sudah mati. Ishak sudah mati. Ini memang aneh ya, karena di dalam Torah kita, CBLP ya, Torah CBLP, Torah Sebiktav, itu tidak. Waktu Abraham begini, malaikat Tuhan berkata, jangan lakukan. Tetapi di dalam diskusi rabbinik dikatakan bahwa Ishak sudah mati. Tetapi apa saudara? Tetapi Abraham mempunyai iman, mempunyai keyakinan bahwa sekalipun Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia kembali. Nah ini sesuatu yang poin yang bagus ya. Karena apa? Karena ini merujuk kepada Tekiah Hametim, kebangkitan orang mati. Bahwa orang yang sudah mati sekalipun, ya itu bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan kembali. Tuhan sanggup melakukan itu. Ya, artinya apa? Judaism percaya adanya kebangkitan orang mati. Makanya Mahasab Farisi percaya. Waktu Rabbi Saul dihadapkan kepada mahkamah agama, aku percaya, aku melakukan ini semuanya karena aku percaya akan kebangkitan orang mati. Tekiah Hametim. Abraham percaya Tuhan akan melakukan sesuatu ya yang ajaib, ya. Dan ketika pada saat pisau akan siap dihujamkan kepada Ishak, saat itu pula Malach Adonai menghalangi untuk melakukannya. Tuhan tidak menginginkan kematian Ishak. Stop, jangan lakukan itu. Ya, stop, jangan bunuh. Sebab telah kulihat imanmu, kepercayaanmu. Ya, itu bagaimana ya waktu menghela nafas panjang dulu itu, waktu mau menghujamkan pisau. Hatinya itu hancur lebur, ya seperti. Tetapi Malach Adonai menahan. Tuhan tidak menginginkan kematian Ishak. Tetapi apa? Tuhan menginginkan kematian Abraham. Avinu. Mati dari apa? Mati dari keakuhan. Ya. Mati dari kedagingan. Mati dari kesombongan. Segala hal-hal yang mendominasi hidup. Ya. Segala hal-hal yang menghalangi hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin Abraham hidup. Ya, bayangin proses Abraham dibuat kembalinya itu ya 10 kali dan ini yang paling besar. Dia bisa lulus. Dia bisa taat. Sehingga Abraham diperbaharui. Diperbaharui, ya. Jadi banyak sekali apa yang dilalui oleh Abraham, ujian-ujian yang dilalui. Tetapi pada final test ini, pada ujian yang terakhir ini, ya, adalah sesuatu yang bisa membuat Abraham betul-betul totally menjadi bapak daripada orang percaya, bapak orang beriman, bapak dari bangsa yang besar, bapak di mana Tuhan menaruh, ya, menjadi satu patriark dari Israel, patriark dari satu bangsa yang besar yang akan Tuhan berikan ya kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa, bukan cuma bapa dari bangsa Israel, tetapi seluruh orang yang percaya. Makanya kita yang percaya kepada Mesias juga disebut Ben Abraham, Bene Abraham. Kita bukan Bene Noah, bukan anak Noah, ya. Dalam Judaism itu ada orang-orang yang mau masuk dalam iman, mau convert, proselyte ke Judaism, ya. Dia harus melalui prosedur. Kalau dia tidak valid, dia harus jadi Bene Noah dulu. Dia tidak serta-merta langsung menjadi ger sadik, jadi Jewish. Tapi dia harus melalui satu prosedur. Kalau dia tidak layak, tidak itu melalui prosedur yang disebut Bene Noah dulu. Belajar dulu jadi Bene Noah. Dan parahnya itu Bene Noah tidak perlu melakukan sabat. Ya, tidak perlu. Bene Noah itu hidup seperti bangsa-bangsa. Gak apa-apa, yuk hidup seperti, yuk makan segala rupa, silakan. Yang penting yuk percaya kepada Tuhan yang hidup, ya, dan tidak melakukan kejahatan. Ya, itu humanisme berarti. Tapi kita tidak ada di situ. Kita adalah Bene Abraham.
Seperti yang Rav Saul katakan, kita adalah anak-anak Abraham karena iman. Iman kepada siapa? Yeshua Hamashiach, yang adalah Ben Elohim Chaim, putra Elohim yang hidup, yang mati bagi kita semua. Amin, saudara? Amin. Haleluya. Ya, prinsip rohani. Jadi Yeshua berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Dia harus mati dulu, baru dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi pohon itu akan banyak buah, akan banyak benih lagi. Begitu juga nanti mati, berbuah-buah terus. Dan prinsip rohani ini berlaku juga bagi Abraham. Ketika apa? Ketika dirinya, keakuannya mati. Ya, selfishnya tuh mati. Ya, dan kemudian Yitzhak hidup. Ya, dari Yitzhak hidup, dari anak tunggal inilah ia mendapatkan bangsa yang besar. Yitzhak memperanakan Yaakov, Israel diubah menjadi Israel dan melahirkan 12 anak dan 12 suku Israel yang gagah perkasa. Ya. Kita bisa lihat bahwa dunia saat ini sebetulnya diberkati sesuai dengan janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan menjadi berkat. Ya, melalui kamu, melalui bangsamu akan. Kita lihat teknologi, ya. Dari segi teknologi Israel banyak menciptakan teknologi yang mutakhir, ya, yang masuk, yang bisa membawa kepada kehidupan yang lebih modern. Semua diciptakan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Facebook, saudara, diciptakan oleh Mark Zuckerberg, orang Yahudi. WhatsApp, semua, apalagi, you name it. Artinya apa? Itu memberkati bangsa-bangsa. Dari segi sekuler, apalagi dari segi rohani. Israel juga memberkati. Kenapa? Loh, kita percaya kepada Mesias, Yeshua, orang Yahudi, bangsa Israel. Bahkan itu suatu karya yang terbesar yang dia berikan bagi kita. Ya saudara. Jadi inilah pernyataan dari nubuat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bahwa melalui engkau seluruh bangsa akan diberkati. Melalui apa? Ya tadi teknologi, melalui apa yang mereka hasilkan. Ya. Dan juga terlebih lagi melalui iman. Ya. Kita masuk kepada Yeshua yang adalah suku Yehuda. Yerusalem baru itu ada 12 pintu. Tidak ada pintu untuk bangsa-bangsa, tidak ada. 12 dasar para rasul dan 12 pintu tertulis nama ke-12 suku Israel. Saya tanya orang antisemit bisa gak masuk ke Yerusalem baru? No way, jangan harap. You benci Israel, you gak akan bisa masuk Syamain. Jangan bermimpi. Sebab mau masuk mana 12 suku Israel, tapi orang itu antisemit, anti. Jangan harap, saudara. Ya, gembar-gembor Yahudi Israel harus dimusnahkan, diblok, di apa gitu kan? Produk-produknya boykot. Bagaimana? Kita nggak bisa masuk, nggak ada satu. Tetapi ada satu pintu yang kita bisa masuk bangsa-bangsa. Pintu apa? Dari suku apa? Suku Yehuda. Sebab Tuhan kita dari suku Yehuda. Kita masuk di situ. Roma 11 katakan kita masuk ke dalam perjanjian iman melalui Ishak pada Abraham. Kita masuk melalui iman, imannya suku Yehuda, Yeshua, Melech Israel, Melech HaYehudim. Di situ kita dicangkokkan, kita masuk pada iman Abraham. Di situ kita akan masuk, bangsa-bangsa akan masuk ke situ. Dari situ, akses masuknya. Bukan dari, nggak ada, Tuhan tidak membuka akses pintu lain dengan suku bangsa Amerika, Rusia, atau Indonesia, tidak. 12 suku Israel dan 12 anak domba, rasulnya Israel semua. Rav Saul mengatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Mesias yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman kepada Ben Elohim Chaim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Akedah Yitzhak dan pengorbanan Yeshua adalah gambaran yang jelas bagi kita semua untuk kita mengasihi Tuhan. Untuk kita hidup berjalan di dalam ketaatan perintahnya.
untuk kita melihat contoh teladan dari Abraham Avinu Bapa kita yang membawa kita kepada kebenaran di dalam Yeshua Masiah. Ya saudara, amin. Luar biasa, Tuhan memberikan satu gambaran, Torah picture yang jelas, yang membuat kita, yang membawa kita lebih confirm. Oh ternyata ini maksudnya Tuhan mengajarkan Torah kepada Israel. Dan aplikasinya, oh ini ternyata, gambarannya lebih jelas ketika kita melihat Brit Hadasa. Ketika kita melihat Injil, ketika kita melihat tulisan para rasul, lengkap semua ada di situ. Ya, Geula Slema, ya, penebusan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita. Gerakan mesianik ini adalah gerakan untuk juga mempercepat penebusan, to hastening the Geula, Rabbi Safira katakan. Ya. Ketika kita menentang firman Tuhan, kita mempertentangkan Torah dan segala rupa, kita akan memperlambat penebusan. We are going to delay the Geulah. Sebab apa? Kita harus penuh, Israel harus penuh, dua-duanya ini harus penuh. Melo Hagoyim, Melo Israel. Bangsa-bangsa dalam konteks ini yang harus masuk into the house of Israel, yang harus submit ke mereka, harus lihat pengajarannya mereka. Tentunya kita tidak perlu jadi orang Yahudi, ya, tidak perlu proslit, karena sudah jelas di sini dalam Besorah, iman kepada Mesias Yeshua. Kita menjadi Bene Abraham secara rohani, secara fisik kita tidak, kita tetap bangsa-bangsa, tetapi secara iman kita menjadi satu Commonwealth, satu umat dengan Israel, ya, bahwa bangsa-bangsa harus hidup, harus masuk di dalam persekutuan, ya. Roma 11, liar ini harus dicangkokkan, ditempelkan supaya dia bisa hidup, ya. Dia hidup, waktu dia ditempelkan dia kan udah mati karena dia nggak punya akar. Waktu dia dientenkan, dari mana dia bisa hidup? Tentu dia hidup dari nutrisi, dari apa yang diberikan oleh akar dari pohon zaitun tersebut, ya. Sehingga karakter, sehingga sifat, ya, kebiasaan dan segala sesuatu itu muncul dari sama dengan sifat asli, ya, menjadi cabang asli karena dia cabang liar yang ditempelkan, tetapi karena dia ditempelkan, ya, dia karakteristiknya dia akan sama dengan cabang aslinya, ya saudara. Begitu juga dengan kita secara spiritual, kita mau supaya kita diubahkan, supaya kita memahami kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kita, supaya apa saudara? Kita dibaharui terus dari hari ke hari. Menjadi manusia baru, to be one new man. Ya, sedikit lagi saudara, kira-kira 2-3 menit. Ini kita lihat lagi, ya, bahwa logika dari iman Abraham, bahwa Tuhan akan memperlihatkan dan menunjukkannya pada saatnya. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa ada anak domba yang tertambat dalam semak belukar. Ya, ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Abraham menamai tempat itu tadi Adonai Yireh, Tuhan menyediakan. Adonai Yireh muncul 2 kali pada ayat tersebut, ya, di Kejadian 22-24. Pertama berarti Adonai selalu melihat, yang berkonotasi bahwa Tuhan selalu menepati janjinya, setia dengan janjinya. Kedua berarti Adonai melihat, ini merupakan satu nubuatan yang menunjuk pada bait suci yang akan dibangun di Bukit Moria. Dan di bait suci itulah kemuliaan Tuhan atau Shekinah akan dilihat dengan nyata, ya, oleh Abraham dan oleh keturunan Abraham. Di bait suci ini juga Mesias mengajar dan berkata, Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ini klop, ya. Saat akedah itulah Abraham melihat dengan iman Yeshua Masiah, ya. Orang mengatakan orang perjanjian lama nggak mungkin selamat, cuman yang di perjanjian baru. Ini absurd, teologi yang absurd, yang aneh. Ya, dia nggak melihat firman Tuhan sebagai satu kesatuan. Dari kedua kata melihat dalam ayat tersebut, sangat mungkin bahwa Abraham telah melihat Mesias memberikan dirinya sebagai korban pengganti bagi orang berdosa. Sebagai gambaran, ya, seperti juga anak domba yang menggantikan Yitzhak, ya, pada saat dia hendak dikorbankan, dan Tuhan mampu membangkitkan orang mati, ya. Ibrani 11 ayat 19 mengungkapkan rahasia dari pikiran Abraham, karena ia berpikir, ya,
bahwa Elohim berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali, ya. Imannya itu mungkin memberikan dia kekuatan, memberikan dia suatu pemahaman bahwa Elohim akan membangkitkan orang mati. Artinya apa? Sekalipun Ishak mati, pasti dia akan bangkit kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maksudnya itu, ya, sehingga dia betul-betul ditahun, ya. Abraham mengenal Elohim. Dia tahu bahwa Adonai Elohim mampu membuat mujizat, ya. Dan kita melihat bahwa sungguh luar biasa, ya, iman yang diberikan Abraham, yang ditimbulkan Abraham, yang diimpartasi Abraham kepada orang-orang keturunannya, kepada keluarganya, ya, sehingga kita bisa mengenal Elohim yang hidup melalui gambaran ini. Banyak orang yang tidak mengenal Elohim, tidak mengetahui dengan jelas firman-Nya. Ini adalah tugas kita, saudara, ya, untuk menyampaikan satu kebenaran. Ya, Torah yang dari Sion, firman yang dari Yerusalem itu harus diberitakan. Ya, sehingga apa? Sehingga kerajaan Elohim, kedatangan Mesias, ya, bisa terjadi dengan segera di hari-hari kita. Amin, saudara. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Elohimmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, pengenalan akan Elohim ini penting, ya, saudara. Ya, dari gambaran-gambaran parasya yang kita bahas, ya, kita bisa melihat satu gambar yang jelas, ya. Zaman dulu ini waktu TV hitam putih, kita lihat TV hitam putih gitu kan. Speakernya masih mono, ya. Jadi harus besar sekali. Itu ada gambarnya, ada suaranya ada, tapi nggak ada warnanya. Nah, sekarang ini lebih canggih TV digital, berwarna, kemudian sound systemnya surround yang begitu jelas begitu. Nah, kita melihat firman Tuhan, Torah, ya, Besora, bukan lagi seperti TV hitam putih, tetapi seperti TV digital, TV Android, yang semuanya ada di situ dan memberikan kepada kita hikmah, binah da'at hikmat, pengetahuan dan juga pengertian, sehingga memahami seluruh firman Tuhan. Kita bisa memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau pakai kita untuk apa? Untuk membangun kerajaannya di atas muka bumi. Banyak tugas yang harus kita lakukan, ya, saudara, sehingga kita bisa mempercepat kedatangan Mesias. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Mesias Yeshua. Ya, itu yang harus menjadi satu dasar bagi kita. Satu patokan yang harus kita pegang dalam hidup kita. Kita terus bertekun, ya. Sebagaimana Kisah Rasul, mereka terus bertekun tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari mereka berkumpul memecah-mecah roti, ya. Seperti juga hari Sabat kita beribadah, Yom Rishon kita beribadah. Ini adalah bentuk dari satu ketekunan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan akan Mesias. Jadi pengenalan kita akan Mesias harus sempurna, harus kita mengetahui Yeshua, ya, yang benar-benar sempurna, bukan setengah, bukan tidak, ya. Oleh sebab itu Tuhan mau, ya, hidup kita bersedia diubah. Ya, kita bersedia melalui hal apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tetapi satu hal, ya, Tuhan terus berikan kekuatan. Tuhan akan berikan kemampuan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat, ya. Banyak tantangan masalah yang dihadapi, ya, dalam hidup kita. Di sini kita tidak tahu persoalan masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga, dalam pergumulan yang berat, apapun sakit penyakit. Tapi ingat satu hal, ya. Ingat juga firman Tuhan tentang Vaira, tentang Abraham ini. Tuhan tidak membiarkan. Ya. Tuhan akan menyediakan. Adonai Yireh, dia melihat. Dia melakukan mujizat pada saat yang mungkin genting, pada waktunya. Ya.
tepat pada waktunya. Ada lagu kata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dia tidak akan membiarkan kita. Sekalipun sepertinya, tapi waktu Tuhan akan berikan. Tepat dia berikan anak domba kepada Abraham. Tepat juga dia memberikan jawaban-jawaban bagi hidup kita. Bagi setiap pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Terus berpegang pada firman Tuhan. Amin saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk midras, untuk pengajaran. Kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh belajar Torah, Tanakh, Brit Hadasa. Kami boleh memahami seluruh aspek kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan dengan apa yang kami pelajari ya Tuhan. Bahkan kami dibaharui Tuhan melalui firman-Mu. Karena firman-Mu selalu baru setiap hari. Ya Tuhan. Firman-Mu yang mengubah hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Sehingga kami boleh melihat dengan iman kami Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan, tantangan, masalah yang kami hadapi. Kami yakin Tuhan Adonai Yireh. Tuhan menyediakan, Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Tuhan memampukan kami seperti Tuhan memampukan Abraham Avinu. Untuk melewati ujian-ujian yang berat sekalipun ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu kami mau Tuhan pimpin terus hidup kami. Bawa kami terus kepada jalan-jalan orang benar, jalan-jalan Tuhan. Sehingga kami terus boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam keluarga kami, dalam kehilat kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berkati kami sekalian, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua terus boleh bertumbuh bersama-sama dalam kasih. Di dalam emunah, dalam iman, dan di dalam pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Mesias Yeshua. Haleluya. Amin.